Singa ini digambarkan berdiri pada dua kaki belakang, sedang dua kaki depannya bersiap untuk menerkam. Pemandangan ini tentu mengerikan apabila singa yang kita hadapi adalah singa binatang yang sesungguhnya. Halo teman-teman, jumpa lagi di Jajah Desa Milangkori edisi Ensiklopedia. Kali ini kita akan mereview arca-arca singa dari periode klasik tua Mataram kuno. Simak ya. Pembuatan arca-arca singa pada masa klasik tua ini cukup menarik untuk dibahas. Baik itu arca-arca singa yang menyatu pada bangunan candi, artinya arca ini menempel pada bagian candinya, maupun arca singa yang terpisah dari bangunan candi, namun masih dalam satu komplek, atau bisa juga ditemukan sudah terpisah dari komplek candinya, seperti arca singa bertanduk yang terdapat di halaman Gedung Pandanaran, Klaten. Jadi cukup menarik. Penggambaran arca-arca singa yang ditemukan dari periode klasik tua itu memiliki perbedaan yang cukup mencolok, terutama bagian kepala. Padahal kan seperti kita tahu, kepala merupakan bagian paling penting, karena bagian ini kan yang menjadi wakil dari seluruh anggota badan. Semisal dalam foto KTP kita diwakili oleh foto bagian kepala, bukan foto tangan atau kaki. Nah, jadi dalam pembuatan arca tentu juga kepala menjadi bagian yang paling penting. Karena identifikasi arca dalam ikonografi juga dimulai dari atas ke bawah, jadi dari kepala hingga kaki arcanya. Kepala arca singa dari Candi Borobudur misalnya, digambarkan dengan surai kecil berbentuk mohawk. Tentu hal ini membuat kita heran ketika di zaman klasik tua sekitar abad 8 hingga 10 Masehi, sudah mengenal tatanan rambut mohawk pada binatang atau mungkin juga pada manusia zaman itu. Selanjutnya ada arca singa dari Klaten, malah digambarkan memiliki dua tanduk melengkung ke belakang yang mirip dengan tanduk domba Garut yang begitu terkenal. Jadi bagi masyarakat awam, dengan bentuk-bentuk seperti ini tentu menimbulkan beragam multitafsir. Masa singa bertanduk, masa singa rambutnya mohawk. Jadi, perbedaan bentuk kepala pada arca singa dari masa Hindu-Buddha tersebut dipengaruhi oleh imajinasi pemahatnya. Pemahat arca singa Candi Borobudur dan juga pemahat arca singa dari Klaten jelas belum pernah melihat sosok binatang tersebut secara langsung. Pemahat hanya mendapatkan gambaran singa dari tokoh yang memesan arca singa tersebut, sehingga karena di Jawa tidak pernah ada binatang singa, tentu saja pemahat arcanya hanya memahat dengan sedikit informasi saja. Terus kalau kita lihat pemahat arca singa dari Klaten ini dimungkinkan terpengaruh dari budaya Tiongkok, di mana arca singa yang dipahatkan mirip dengan singa kilin dari dataran Tiongkok sana. Kita tahu hubungan Jawa dengan Tiongkok sudah terjalin baik pada masa klasik tua. Tentu dengan adanya bukti-bukti yang ditemukan berupa ribuan artefak yang berasal dari Tiongkok, yaitu mulai dari mata uang hingga keramik-keramik dari masa dinasti Han hingga dinasti Ming. Jadi dengan bukti tersebut tentu kebudayaan kita saat itu mendapatkan pengaruh juga dari Tiongkok. Nah, kalau untuk singa dari Borobudur, saya kok berkeyakinan kalau pemahat arca singa ini belum mendapat pengaruh dari Tiongkok maupun dari dataran India. Pemahat arca singa ini mungkin masyarakat setempat, sehingga arca singa yang dibuatnya memiliki perpaduan antara kepala binatang primata dengan binatang buas, dan itu tentu saja banyak ditemukan di hutan-hutan Jawa pada masa tersebut. Lain halnya dengan pemahat arca singa dari Candi Ngawen ini.
dari penggambaran arcanya sudah tentu pemat arca singa Candi Ngawen ini pernah melihat langsung binatang ini. Mungkin di India sana atau bahkan mungkin juga di Afrika. Jadi jelas dari penggambaran arca-arca singa ini, arca singa dari Candi Ngawen memiliki kualitas kemiripan yang terbaik. Penggambaran surai di kepala yang tegas hingga jari kaki singa jelas menunjukkan kualitas pemahat arca singa Candi Ngawen ini bukan pemahat arca sembarangan. Ya, tentu saja karena Candi Ngawen ini didirikan oleh Samaratungga bersama putrinya, Pramodawardhani, yang tertulis dalam prasasti Kayumbungan. Jadi dalam prasasti Kayumbungan ini menyebutkan pendirian bangunan suci Wenuwana pada tahun 824 Masehi. Nama Ngawen sendiri dimungkinkan merupakan toponimi dari Wenuwana. Jadi jelas kenapa arca singa di candi ini memiliki kualitas yang lebih baik dari arca singa Borobudur maupun arca singa dari Klaten. Mungkin juga Pramodawardhani sebagai putri Raja Samaratungga dahulu mempunyai keberanian seperti singa, sehingga candi yang didirikan bersama ayahnya dihiasi dengan arca-arca singa yang melambangkan keberanian dan kekuatan. Mungkin Pramodawardhani dahulu bergelar singa perkasa dari Jawa, seperti halnya gelar-gelar singa yang digunakan para pemimpin dunia saat itu. Siapa yang tidak kenal tokoh singa padang pasir, gelar keberanian Umar bin Khattab, sahabat Nabi, atau juga King Richard the Lionheart, Raja Inggris yang terkenal dalam Perang Salib akhir abad 12 Masehi. Di periode Jawa Pertengahan kita mengenal Singoranu, seorang tumenggung yang menjadi panglima perang Sultan Agung dalam menyerang Batavia 1629, atau mungkin juga Singomanjat, seorang tokoh ulama yang menjadi panglima perang Diponegoro dari wilayah Pajang. Jadi meskipun binatang ini tidak ditemukan jejaknya di Nusantara, namun cerita tentang sosok singa ini mampu membius masyarakat Jawa saat itu. Kan tidak mengherankan apabila banyak tokoh di Jawa yang menggunakan nama maupun gelar yang mengambil nama dari sang Raja Rimba ini. Bahkan beberapa tempat juga menggunakan nama dari binatang ini, meskipun pemberi nama tempat tersebut belum tentu pernah melihat sosok singa. Sebut saja Ken Angrok yang mendirikan Singosari tahun 1222 Masehi, atau juga Singaraja, ibu kota Kabupaten Buleleng di Bali, yang didirikan Raja I Gusti Anglurah Panji Sakti pada abad 17, juga menggunakan nama singa yang jelas tidak ada jejaknya di Pulau Dewata. Jadi demikianlah, meskipun singa tidak pernah hidup di Nusantara, namun popularitasnya sebagai simbol keberanian dan kekuatan terserap hingga ke tanah ini. Salam Sang Raja Rimba.